Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari SDN Negeri 42 Kota Jambi akan mempresentasikan desain instruksional model pembelajaran Project Based Learning. Dengan anggota kelompok yaitu yang pertama yaitu Suci Nuriyah Fatimah, lalu Tasya Nabila Hussein, Ipinda Intan Salia, Zilvira Wilendra, Nastiti Dayana Puspa, dan saya sendiri Windy Megayani. Desain instruksional. Desain instruksional adalah serangkaian proses perencanaan, analisa, desain, pengembangan, penerapan, dan evaluasi instruksi dalam peraturan pendidikan atau pelatihan, baik formal maupun informal, yang terstruktur dan teratur namun fleksibel. Honeybean dan Relolut 2021. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Suci Nuriyah Fatimah. Baik, terima kasih. Adapun langkah-langkah desain instruksional menurut model Dick and Curry, yang pertama yaitu mengidentifikasi tujuan instruksional, kedua menganalisis instruksional, menganalisa siswa dan konteks, menuliskan tujuan kinerja, mengembangkan instrumentasi penilaian, mengembangkan strategi instruksional, mengembangkan dan memilih bahan ajar, merancang dan mengevaluasi formatif, dan yang terakhir yaitu merancang dan melakukan evaluasi sumatif. Project Based Learning, menurut Aida dan Audrey di dalam Kemendikbud RI 2018 menyatakan bahwa Project Based Learning merupakan penugasan kompleks dengan memberikan pertanyaan berupa tantangan atau permasalahan yang melibatkan siswa untuk mendesain, memecahkan masalah, dan melakukan kegiatan penyelidikan. Untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama, menentukan pertanyaan mendasar, mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal, monitoring dan evaluasi peserta didik dan perkembangan proyek yang dijalankan, pengujian hasil dan evaluasi pengalaman. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Nastiti Dayana Puspa. Untuk Based Learning sendiri, manfaatnya menurut Laut 2013 yaitu pertama mengembangkan kreativitas dan keterampilan peserta didik, yang kedua menumbuhkan sikap percaya diri, yang ketiga membimbing sesama teman, yang keempat ada meningkatkan motivasi, yang kelima meningkatkan kemampuan dalam proses pembelajaran, yang keenam ada meningkatkan rasa tanggung jawab secara individu dan kelompok. Untuk informasi umumnya, kita berada di PPL, yaitu di SD Negeri 42 Jambi, dengan mata pelajaran IPAS. Tema atau materi yang diambil adalah tumbuhan, yaitu sumber kehidupan di bumi. Kelas 4 pada semester 1. Alokasi waktunya 2 JP kali 35. Untuk model pembelajaran blended learning, untuk capaian pembelajarannya sendiri, peserta didik mengamati fenomena dan peristiwa secara sederhana dengan menggunakan panca indera dan dapat mencatat hasil pengamatannya. Dengan menggunakan panduan, peserta didik mengidentifikasi pertanyaan yang dapat diselidiki secara ilmiah dan membuat prediksi berdasarkan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Untuk tujuan pembelajarannya, mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Selanjutnya, lalu di sini untuk alat dan media yang dibutuhkan ada modul LKPD proyek, ada kertas. Untuk alat dan media yang dibutuhkan ada modul LKPD proyek, lalu ada kertas, plastisin, bendel tulang, kamera, sarung tangan opsional. Selanjutnya untuk teknologi yang digunakan ada seperti WhatsApp, Google Form, referensi secara online, LCD proyektor opsional. Untuk alternatif pelaksanaan proyek eksplorasi, kesamaan makhluk hidup di sekitar kita hasilnya dalam bentuk laporan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ipinda Wilendra. Baiklah,
Adapun langkah pembelajaran yaitu pada kegiatan pendahuluan, yang pertama, guru memberi salam, menyapa peserta didik dengan menanyakan kabar, mengecek kehadiran dan kesiapan peserta didik, dan lain-lain, serta menyemangati peserta didik dengan tepukan ataupun bernyanyi. Adapun langkah yang kedua yaitu salah satu peserta didik memimpin pembacaan doa, dilanjutkan dengan penegasan oleh guru tentang pentingnya berdoa sebelum memulai suatu kegiatan dalam rangka menanamkan keyakinan yang kuat terhadap kuasa Tuhan Yang Maha Esa dalam memahami ilmu yang dipelajari. Langkah yang ketiga yaitu guru bertanya kepada peserta didik tentang kondisi siswa pada pagi hari ini. Kemudian yang keempat yaitu guru mengadakan tes kemampuan awal, yaitu bisa melalui pertanyaan awal. Kemudian guru menyampaikan tujuan kegiatan pembelajaran. Nah, adapun pertanyaan mendasar yang diajukan oleh guru pada pembelajaran ini yaitu guru mengajukan pertanyaan tentang permasalahan energi alternatif, yaitu apa saja bagian tubuh dari tumbuhan, kemudian apa saja fungsi dari setiap bagian tubuh tumbuhan. Kemudian pada kegiatan inti, yaitu yang pertama, guru memberikan instruksi proyek untuk setiap kelompok. Yang kedua, guru menjelaskan hasil akhir dari produk proyek yang akan dibuat. Kemudian yang ketiga, peserta didik berdiskusi secara berkelompok untuk menyusun rencana pembuatan proyek dan peserta didik diberikan kebebasan untuk mencari referensi lainnya. Nah, misalnya yaitu bisa dicari di internet dengan melakukan kolaborasi. Yang keempat, yaitu guru membimbing peserta didik dalam perencanaan proyek yang akan dibuat. Yang kelima, peserta didik bersama guru membahas kelayakan rencana proyek yang akan direalisasikan. Adapun langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh Zulfira Wilenda. Selanjutnya yaitu menyusun jadwal pembuatan. Yang pertama, peserta didik melakukan penyusunan jadwal dalam menyelesaikan proyek. Yang kedua, guru dan peserta didik membuat kesepakatan mengenai batas waktu pembuatan proyek dari tahapan perencanaan sampai pengumpulan. Langkah pembelajaran yaitu pada kegiatan inti memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Yang pertama, peserta didik mempersiapkan alat dan bahan yang telah dibawa. Yang kedua, guru memastikan rancangan perencanaan pembuatan proyek atau produk. 3. Guru mengarahkan peserta didik untuk melakukan pembuatan proyek. Yang keempat, guru memonitor keaktifan peserta didik di setiap kelompok dalam pembuatan proyek. Yang kelima, guru melihat sejauh mana perkembangan proyek yang dibuat peserta didik. Dan yang keenam, proyek yang belum selesai dikerjakan dapat dilanjutkan di rumah, lalu divideokan dan diunggah pada grup WhatsApp. Selanjutnya yaitu menguji hasil. Yang pertama, peserta didik mendemonstrasikan proyek serta menyampaikan hasil analisis yang telah diperoleh atau demonstrasi. Yang kedua, guru memantau proses presentasi dan demonstrasi masing-masing kelompok dengan melihat keaktifan dan komunikasi hasil proyek. Yang ketiga, guru berdiskusi dengan peserta didik mengenai kesesuaian antara perencanaan dengan produk yang dibuat atau elaborasi. Yang terakhir, yang keempat, guru dan peserta didik berdiskusi tentang kelayakan hasil proyek berdasarkan hasil analisis yang didapatkan peserta didik atau koneksi. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Tasya Nabila Hussein. Baiklah, langkah selanjutnya adalah kegiatan inti yaitu evaluasi pengalaman belajar. Yang pertama, guru membimbing hasil proses pemaparan proyek peserta didik, kemudian dilanjutkan dengan guru dan peserta didik menyimpulkan hasil dan pemaparan proyek yang telah dirancang dalam bentuk aktivitas.
Kemudian langkah selanjutnya adalah penutup yang dilakukan untuk setiap pertemuan. Guru mempersilahkan peserta didik untuk berkonsultasi melalui WhatsApp atau video conference jika mengalami kesulitan sesuai dengan proyeknya masing-masing. Yang kedua, guru memberikan lembar refleksi terkait pembelajaran yang telah dilakukan dengan menggunakan Google Form. Dan yang ketiga, guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam. Demikianlah hasil desain instruksional pada model Project Based Learning yang telah kami diskusikan dari kelompok 3. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.